Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putra dengan NIM 09191013. Kelompok kami akan membahas mengenai esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Izinkan saya untuk memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu Yulikardo Sinaga dengan NIM 09191035, Desinta Larasati Asar dengan NIM 09191020, Rianda Bayu Laksamana 09191060, Anggi Dwi Putra dengan NIM 09191013, Lista Putri Adinda Rahmi 09191038, Muhammad Isa Maulana Sarip 09191040. Dalam materi ini memiliki isi yaitu latar belakang, metode perolehan data, hasil, contoh yang relevan, dan kesimpulan. Dan latar belakang akan dibahas oleh teman saya yaitu Desinta Larasati. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang di mana Pancasila sebagai dasar sekaligus ideologi bagi negara Indonesia yang merupakan kesepakatan politik ketika Indonesia pertama kali didirikan, dan hingga sekarang di era globalisasi ini di mana negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada dasar negara yakni Pancasila, yang mana tentulah Pancasila menjadi acuan negara dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Jika kita sebagai warga negara Indonesia dapat menyeleksi dengan baik akan hal-hal yang timbul dari adanya globalisasi, tentu globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara di dunia. Begitupun perkembangan akan iptek pada era globalisasi ini, di mana keberadaan Pancasila sangatlah penting, di mana peran Pancasila dan sebagai ideologi harusnya mampu untuk menjadi acuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara positif di era sekarang. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang berkembang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang berasumsi bahwa iptek sendiri berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Diharapkan bahwasannya nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan iptek di Indonesia di era globalisasi ini, di mana mampu mengendalikan dan mengembangkan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia yang seharusnya sesuai dengan dasar negara kita yaitu Pancasila. Maka muncullah sebuah tujuan di mana dari pembuatan ini kita dapat mengetahui esensi Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan iptek pada era globalisasi dan mengetahui urgensi Pancasila yang diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi di Indonesia. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan teknologi. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman, yaitu setiap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang dikembangkan di Indonesia harusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang berasumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom. Kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri, yang mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. Namun keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur, artinya ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Ya, saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan teknologi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Poin A. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara memandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup
manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Poin ketiga, perkembangan iptek didominasi negara-negara barat dengan politik ikut mengancam nilai-nilai khas dan kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring, menangkal pengaruh nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Ketiga, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia, antara lain kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalil percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai diganti dengan gaya hidup global seperti budaya gotong royong, diganti dengan individualis yang tidak pernah membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sikap bersahaja diganti dengan gaya hidup bermewah-mewah. Konsumerisme, solidaritas sosial diganti dengan semangat individualitis. Musyawarah untuk mufakat diganti dengan voting, dan seterusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, di sini saya Julikarus Sinaga 09191035. Di sini saya mau menjelaskan tentang argumen, dinamika, dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan teknologi. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapatkan perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan seminar nasional tentang simposium dan seserahan nasional tentang Pancasila nasional pada tahun 2006. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan iptek di Indonesia, terutama di era globalisasi. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasak bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Yang keempat, ada pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia. Baik,
Inilah beberapa contoh yang relevan di masyarakat mengenai esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Yang pertama adalah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di daerah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun kesimpulan yang dapat kami rangkum dari pemaparan materi sebelumnya yaitu Pancasila yang merupakan satu kesatuan dari sila-silanya harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita-cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.